Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi dengan saya Dendi Anugrah Dan saya Lutfiana Nurmawfirah. Ya, kami dari mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Kalau mau kuliah di mana? Di Unik aja. Oke. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas atau mengadakan podcast ya Kak Lutfi ya, untuk membahas sesuatu. Kali ini tentang salah satu inovasi administrasi publik yang salah satunya termasuk dalam dimensi kebijakan. Nah, yaitu kebetulan kita akan bahas suatu kebijakan di Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini adalah Posyandu ILP. Ya, bisa dimulai Kak, mungkin Posyandu ILP ini kita tahunya seperti apa? Mungkin dari Kak Lutfi dulu. Kalau yang saat ini kebijakan yang lagi ini ya Kak ya, yang saat ini sedang dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, meskipun belum merata ya, belum merata di seluruh desa karena dia memang masih menyasar beberapa wilayah yang jadi pilot project. Nah, untuk Posyandu ILP ya, Posyandu ILP ini kepanjangannya itu Posyandu Integrasi Layanan Primer. Apa itu Posyandu ILP? Nah, dia adalah transformasi dari posyandu tradisional yang kemudian menyediakan layanan kesehatan lebih terpadu, lebih dekat ya. Jadi kalau biasanya layanan kesehatannya terpusatnya kalau di desa-desa itu kan ke puskesmas. Nah, ini dengan adanya ILP ini nanti layanan posyandu, layanan kesehatannya lebih dekat, yaitu bisa di pustu desa masing-masing. Mulai dari balita sampai dengan lansia. Itu posyandu ILP ya Kak ya. Apakah di tempat Kak Dendi di Kecamatan Sendang ya sudah dilakukan Kak ILP ini? Oke Kak Lutfi, jadi di Kecamatan Sendang itu sebenarnya sudah dilakukan. Ini kan program serentak ya yang diinstruksikan oleh Bapak Bupati melalui Dinas Kesehatan, kemudian turun ke puskesmas, otomatis setiap kecamatan harus melakukan hal tersebut. Namun berdasarkan pengamatan saya di Kecamatan Sendang itu terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah medan atau jarak gitu kan. Jadi kita kalau melihat dari integrasi layanan primer itu sendiri, di mana semua atau banyak layanan itu masuk dalam satu program gitu ya, itu otomatis akan banyak kategori, mungkin ya itu tadi dari balita, ibu hamil sampai lansia seperti itu. Nah, kendalanya adalah ketika rumahnya itu rumah salah satu warga itu kan di pegunungan ya Kak Lutfi ya. Di pegunungan akhirnya jauh dari fasilitas kesehatan. Meskipun di Kecamatan Sendang sendiri di beberapa desa ada pustu, namun ada beberapa pustu yang itu istilahnya kayak tidak aktif sendiri. Akhirnya dia menggabungkan diri dengan desa sebelah. Nah, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, itu yang kendala pertama. Terus yang kedua adalah mungkin dari kesadaran warga itu sendiri untuk melakukan posyandu gitu. Nah, itu kan nanti akan datang ke posyandu untuk datang ke posyandu itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin kalau di Kecamatan Ngantru bagaimana? Kalau di Kecamatan Ngantru sendiri Kak Dendi, itu sudah ada beberapa desa yang melaksanakan ILP, tapi memang ada beberapa desa juga yang belum melaksanakan ILP. Untuk desa yang sudah melaksanakan ILP, ini kan kalau ILP kan kalau posyandu biasanya dipisah ya. Untuk posyandu balita sendiri, lansia sendiri, posyandu sendiri. Tapi kalau ILP ini sekarang itu kadernya satu. Jadi kadernya satu membawahi seluruh posyandu tadi, mulai dari balita hingga lansia. Nah, itu untuk pelaksanaannya itu dalam satu hari biasanya, untuk sisi positif dari adanya posyandu ini ya. Kalau di tempat saya sendiri itu
utamanya untuk bapak atau ibu yang sudah lansia. Iya. Nah, ini sangat berefek sekali Kak Dendi. Betul. Nah, jadi kalau biasanya bapak atau ibu ini kan males ya cek kesehatan ya, Iya. Cek kesehatan karena adanya ILP. Kemudian kan kadar itu kan kalau memang dari lansia-lansia ini dikasih undangan untuk datang ke posyandu tapi tidak hadir, maka mereka akan ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah ya. Iya. Okay. Untuk ke rumah-rumah kemudian akan akan didata kesehatannya, kemudian dimasukkan dalam sebuah aplikasi. Nah, ini nanti jadi ketahuan kan, apakah beliau-beliau ini sehat atau tidak, atau ternyata ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini kan bisa terdeteksi lebih dini. Iya. Jadi nggak langsung tiba-tiba sakit parah. Nah, jadi bisa terdeteksi dari awal. Sehingga memang awalnya kalau di Ngandung salah satu desa ini Batokan ya, itu awalnya yang ikut posyandu lansia itu dikit, tapi karena ada beberapa orang ya, ada beberapa lansia yang merasa bahwa dengan adanya ILP ini sangat bermanfaat bagi beliau, jadi terdeteksi nih tensi darahnya atau asam uratnya, kemudian kan dikasih obat, kemudian dikasih solusi agar penyakitnya itu bisa sembuh ya, bisa sembuh. Maka jadi ketok tular, maksudnya dari menceritakan kepada warga lainnya agar mengikuti posyandu lansia ini. Sisi positifnya di situ kan. Nah, tapi juga ada beberapa kendala juga Kak Dendi seperti di tempat Kak Dendi. Nah, kalau kendalanya di tempat saya lebih kepada ini Kak, teknologi. Jadi kan kalau ILP ini kan pakai apa Kak? Pakai aplikasi ya? Aplikasi ya. Pakai aplikasi. Nah, aplikasinya itu sendiri dia kan ada handphone Android yang mungkin spesifikasinya ada yang sesuai dengan aplikasi itu, ada yang tidak. Nah, sedangkan keterbatasannya tidak semua kader itu memiliki handphone yang mungkin spesifikasinya sesuai dengan aplikasi tersebut. Jadi kendalanya di situ, lebih kepada teknologi yang kemudian untuk input data itu tadi. Nah, itu yang pertama. Untuk kendala yang kedua, jadi panjang ini, antrian. Karena jadi satu itu, jadi panjang antriannya, makanya ini masih dikaji ulang. Nanti baiknya seperti apa? Jadi ini menarik sekali kalau kita membahas masalah antrian ini. Ini untuk pelaksanaannya kan dari berbagai kategori usia, maksudnya gitu kan, gabungan tadi. Nah, itu apakah di tempat Kak Lutfi itu misalkan ada posyandu balita sendiri, nanti sesi jam berapa atau hari apa posyandu lansia, atau jadi satu waktu di situ? Jadi semua usia bisa hadir. Jadi kalau ini salah satu desa ya, salah satu desa yang saya coba tanyakan, itu sebetulnya sudah dijadwal di hari yang sama, tapi di jadwal jamnya. Akan tetapi kembali lagi ya, biasanya meskipun dijadwalkan misalkan balitanya jam 8, ibu-ibu lansianya jam 10, tapi biasanya tetap aja berangkatnya itu ada yang balitanya lebih siang, ibu-ibunya lebih pagi, jadi tetap campur aduk pada akhirnya. Ya, jadi antriannya makin panjang. Ini yang biasanya jadi kendala, orang jadi malas ya, rasa-rasen mau berangkat, paham kok antri kayak gitu. Biasanya melihat kayak antrian panjang banget, udah di kejauhan udah dia balik di rumah masing-masing gitu. Iya. Kalau dari ini Kak, dari di tempat Kak Dendi sendiri di Sendang, itu kalau deteksi dini ini seperti apa Kak? Kalau deteksi dininya itu hampir sama Kak. Jadi kadernya, nah ini kadernya juga ada keterbatasan SDM jumlah orangnya, jumlah kadernya itu sendiri untuk ke rumah-rumah. Namun ini ditambah dengan adanya kesadaran itu sendiri. Jadi petugasnya itu sudah sedikit, sudah keliling rumah. Kalau dikasih undangan ya tadi kan kendalanya karena jauh, akhirnya banyak yang tidak datang, akhirnya kita jemput bola katakanlah gitu. Tapi akhirnya terkendala dengan waktu juga. Nah, perlu diketahui kalau di Kecamatan Sendang itu kita juga berhadapan pertama itu dengan cuaca, yang kedua dengan aktivitas warga mayoritas. Jadi kebanyakan di sana kan adalah berprofesi sebagai
peternak sapi perah. Iya, karena Nah, daerah pegunungan juga. Pegunungan, akhirnya ada jam-jam tertentu di mana warga itu lebih memilih untuk istilahnya kalau bahasa Jawa manjing ya, apa? Iya. Itu iya. Padahal kita udah mengantisipasi untuk tidak terlalu siang. Nah, biasanya warga itu di sana kan sebenarnya gini ya, yang membuat orang kurang sadar itu merasa dirinya bahwa aku orang desa dan aku setiap hari kerjaannya ngarit, Ya. menganu rumput. Nah, Ya. dia merasa sehat. Padahal ya, di situ juga dia nyari sambil rokokan, sambil merokok kayak gitu kan. Nah, tapi namanya petugas kesehatan dari kepedulian dari pemerintah itu kan harus melakukan deteksi itu tadi untuk bisa screening segala macam. Nah, itu penolakannya dari situ warga itu. Jadi lebih memilih untuk kerja, nyari rumput dan sebagainya di atas jam 12 siang. Nah, untuk patokan jamnya dari kategori usia balita dan sampai lansia itu sebenarnya juga udah dijamin. Iya, Cuma karena jadwal. iya dikasih jadwal dalam hari yang sama. Kadang juga kalau nggak nuruti, kita akhirnya solusinya di hari yang berikutnya. Nah, sebenarnya kayak gitu kendalanya. Jadi kayak benturan dengan pekerjaan di daerah sana mayoritasnya dan medannya itu sendiri. Nah, kemarin ada cerita atau curhatan dari kader posyandu, mungkin bisa diperbanyak gitu ya kadernya. Jadi tidak hanya satu kader membawahi berapa dusun gitu lah. Itu sudah ya kan sudah kayak sekali. Terus yang kedua adalah fasilitas. Nah, itu kebanyakan kader posyandu adalah cewek. Dimana dengan medan seperti itu dia hanya punya motor bebek katakanlah, itu kan fasilitasnya. Akhirnya dia agak kayak lama sekali untuk mencapai keseluruhan dari daerah jangkauannya itu. Itu sih, itu curhatannya seperti itu. Sebenarnya kalau dari penerimaan warganya itu ya ramah-ramah saja. Cuma kalau misalkan mau di screening itu kadang-kadang alasannya ada aja, merasa mungkin belum sekarang aku masih belum merasakan apa-apa, masih belum ada gejala apa-apa. Kegiatan saya di lapangan terus, di hutan, di padang rumput untuk nyari rumput, memerah sapi ya gitu. Itu sih Kak sebenarnya. Jadi ini ya, penerapan ILP ini sangat berbeda ya Kak, Iya. di daerah saya dan di daerah Betul, Kakak. Karena iya. memang untuk medannya sendiri beda. Kalau di Beda. daerah saya kan sudah semi kota ya Kak, Iya, sudah semi semi kota. kota. Jadi untuk penerimaan hal-hal baru untuk seperti itu masyarakatnya lebih terbuka. Ya, lebih betul, terbuka. iya. Kemudian akses juga kalau di wilayah saya mungkin yang paling ini mungkin petani, Iya. tapi juga mayoritas juga bukan hanya petani saja kan, masih lebih multikultural karena memang wilayahnya dataran rendah terus juga semi kota. Jadi Iya. untuk penerimaan utamanya untuk posyandu lansia, untuk Iya. posbindu itu lebih terbuka. Betul, Iya. iya. Makanya untuk pesertanya jumlah yang ikut posyandu itu semakin lama memang semakin bertambah kalau di tempat saya Iya. ya. Nah, terus Itu ditambah dengan bertambahnya angka kelahiran juga, Iya. gitu kan. Makanya mungkin kakak tahu laporan tahun kemarin bahwa di Sendang itu jangankan lansianya ya, di balitanya aja kan kita ada program pencegahan stunting ya. Iya, Nah benar. itu termasuk yang paling tinggi. Nah itu kalau kita breakdown ya, kalau kita telusuri itu sebenarnya angka stunting yang tinggi itu bukan karena tingkat ekonomi warganya yang rendah, ya. tapi karena memang kesadaran itu sendiri kembali. Karena kalau kita lihat, kalau kita survei di sana itu mungkin rumahnya biasa saja ya, tapi belakangnya itu sapinya banyak sekali. Jadi untuk sekedar kita memberi nutrisi pada anak itu ya saya kira sangat bagus sekali. Tapi kenapa kok sampai angka stunting, ada angka stunting sendiri yang tinggi. Terus kemudian ketika mau ke posyandu itu ada rasa malu. Jadi malu Karena untuk nanti kalau anakku ditimbang ternyata Iya. kurang nanti Nah, gimana itu kan- daripada aku dimarahin atau Iya. gimana.
itu kan di tempat umum kan ya kan, kalau kita giliran imbang atau sebagainya kan ada antrian yang menyaksikan. Itu kalau misalkan angkanya itu kayak menunjukkan yang turun ya, under di bawah rata-rata, itu kebanyakan mereka malu. Jadi akhirnya daripada kesana, betul, lebih baik dari sana. Itu yang nomor lah itu ya. Padahal harusnya nanti setelah itu ada solusi ya Kak. Betul ya. Jadi kita juga dari kecamatan, terus kemudian kita mencoba terus berkonsultasi dengan puskesmas selaku yang membidangi beserta perangkat desa itu bisa lebih proaktif. Jadi ini juga kebetulan instruksi dari pimpinan juga dari Bapak Camat untuk kita lebih proaktif lagi. Jadi kita memang menyampaikan keluhan-keluhan itu ke puskesmas yang nantinya akan disampaikan di kabupaten dinas kesehatan. Tapi apa yang kita lakukan sembari kita menunggu respon itu? Jadi action apa? Itu pimpinan atau Pak Camat itu mengedepankan itu. Jadi kayak kita lagi gencar-gencarnya untuk mempraktekkan pemberian makanan tambahan, PMT itu sendiri. Kita memanfaatkan produk lokal, di mana itu ada susu sapi. Nah, tapi mirisnya susu sapi yang sudah diperah itu kebanyakan di setor mentah, ada namanya operasi kan KUD, itu nanti dikirim ke pabrik susu, misalkan Nestle dan sebagainya. Nah, kita mencoba untuk mengambil sebagian dari itu, untuk bisa dijadikan PMT. Contohnya baru-baru ini kita membuat puding susu bersama para kader itu sendiri nanti supaya bisa diberikan ke balita. Ini seperti itu Kak. Bicara soal ini ya Kak, kolaborasi ya. Kolaborasi lintas sektor ya. Betul. Ini kalau di Kak Dendi tadi kan seperti itu gambarannya. Ini di tempat saya di salah satu desa ini juga ada yang modelnya jadi jemput bola Kak. Jadi kadernya pada waktu posyandu kalau anaknya nggak datang itu dijemput anaknya, dijemput biar mau dibimbang, biar mau ini orang tuanya orang tuanya agar lebih sadar lagi, agar mau mengikuti posyandu. Karena apa? Khawatirnya nanti yaitu tadi ada angka stunting baru. Nah, karena kan kalau memang orang tua nggak berkenan, kita kita dekati pelan-pelan, mungkin kan pada akhirnya jika mau terbuka itu nanti kan bisa tersolusikan. Kalau anaknya seperti ini harus tindakan seperti apa, orang tua harus bagaimana. Memang untuk saat ini dilematisnya orang tuanya bekerja ataupun ataupun mesti kurang telaten seperti orang dulu kurang telaten dulan mungkin karena pengaruh gadget dan lain sebagainya. Makanya ini memang jadi stunting ini di tempat saya pun, walaupun sekarang sudah ini ya Kak ya, angkanya bukan semakin tinggi sih, semakin turun alhamdulillah tapi juga masih jadi ini salah satu prioritas program, utamanya yang didampingi oleh desa juga, kemudian didampingi oleh dinas kesehatan, oleh puskesmas, pemerintah desa, kecamatan, dan Koramil, Polsek juga, pokoknya semua lintas sektor itu ikut bersama-sama mendampingi untuk biar angka stunting ini bisa turun. Betul, itu kan kalau angka stunting turun berarti kan itu indikator keberhasilan program posyandu juga kan. Betul. Pelayanan itu. Cukup menarik sih Kak ini pembahasannya. Jadi memang harapannya dengan adanya ILP ini ya Kak, itu memang bisa memberikan dampak lebih baik lagi. Jadi kalau posyandu yang dulu seperti itu sekarang ada ILP, ini diharapkan memang bisa memberikan dampak lebih baik untuk masyarakat agar kesehatan masyarakat itu lebih maksimal lagi. Mungkin seperti itu ya harapannya ya. Jadi menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, di mana kita mengupas, mungkin tidak kupas tuntas tapi sudah banyaklah kita menggambarkan contoh-contoh di lingkungan tempat kita bekerja, di mana karakteristik setiap daerah ternyata berbeda, dan ini bisa menjadi masukan dan evaluasi kita atau harapan kita untuk bisa kedepannya lebih baik lagi dalam mengimplementasikan posyandu ILP ini. Ataupun kebijakan-kebijakan inovasi kebijakan lainnya yang lain. Itu kan semua kan nanti akan turun kembali ke desa juga. Kembali ke masyarakat.
Baik, seperti itu teman-teman semua, pembicaraan kita pada hari ini. Kita mungkin akan menyambung lagi di edisi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Mungkin jika ada komentar atau saran bisa di komen ya di bawah ya, untuk wawasan kita bersama juga. Ya, mungkin seperti itu Kak Lutfi. Terima kasih banyak waktunya untuk kita bincang-bincang pada siang hari ini. Meskipun tidak lama, tapi kita bisa saling bertukar wawasan seperti itu. Ya, terima kasih para pemirsa semuanya. Kita berjumpa di edisi selanjutnya. Saya Dendi Anugrah. Saya Lutfiana Nurmaufirah. Kami pamit undur diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.